Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlu. Saya dari TP1, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, semester 3. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat dan memenuhi tujuan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, di sini pembahasan pertanyaan jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Pengertian sejarah dalam bahasa Yunani, kata historia berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata sejarah yaitu sajaratun, yang artinya pohon, yang menggambarkan hubungan dan pertumbuhan peristiwa. Sedangkan dalam bahasa Inggris, history diartikan sebagai catatan tentang masa lalu manusia. Pengertian sejarah secara istilah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lalu berdasarkan fakta untuk memahami perkembangan kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sejarah bertujuan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa untuk menjadi pelajaran bagi masa kini dan masa depan. Berikut penjelasan pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Menurut Herodotus, sejarah adalah kajian untuk menceritakan perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, atau peradaban tertentu. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang peradaban manusia, perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, serta kondisi politik dan ekonomi mereka. Sedangkan menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian di masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi masa kini dan masa depan. Baik, pertanyaan kedua yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kondisi sosial dan politik bangsa Arab yang dikenal sebagai masa jahiliyah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sosial. Sistem kesukuan bangsa Arab hidup dalam struktur sosial yang berbasis kesukuan. Setiap suku memiliki kepala suku sebagai pemimpin. Loyalitas terhadap suku sangat tinggi sehingga sering terjadi perselisihan antar suku. Status perempuan seringkali diperlakukan rendah, bahkan dianggap sebagai beban. Tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup terjadi di beberapa suku untuk menghindari rasa malu atau kesulitan ekonomi. Perdagangan dan kehidupan nomaden. Sebagian besar orang Arab hidup sebagai pedagang, khususnya di kota-kota seperti Mekah, atau sebagai pengembara di padang pasir. Mekah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan dengan Ka'bah sebagai tempat pemujaan berhala. Kepercayaan dan agama mayoritas bangsa Arab adalah politeis, menyembah banyak dewa dan berhala. Selain itu, terdapat beberapa komunitas Yahudi, Nasrani, dan penganut agama Hanif yang tetap menyembah Allah tetapi tanpa bentuk ajaran yang terstruktur. Budaya dan sastra bangsa Arab terkenal dengan kemampuan sastra, terutama syair dan pidato. Pasar seperti Ugas menjadi pusat kompetisi sastra dan kebudayaan. Yang kedua yaitu kondisi politik. Tidak ada pemerintahan terpusat. Bangsa Arab tidak memiliki pemerintahan yang terpusat. Mereka hidup dalam sistem suku yang independen. Konflik antar suku sering terjadi karena perebutan sumber daya, kehormatan, atau dendam. Mekah sebagai pusat keagamaan dan ekonomi, Mekah memiliki pengaruh signifikan karena Ka'bah yang dihormati oleh berbagai suku. Suku Quraisy yang menguasai Mekah menjadi kekuatan politik dan ekonomi utama karena mengelola Ka'bah dan jalur perdagangan. Ketergantungan pada hubungan antar suku, hubungan politik ditentukan oleh aliansi antar suku. Jika ada konflik, biasanya diatasi melalui perjanjian sementara, tetapi peran suku tetap lazim terjadi.
Nah, bangsa Arab sebelum Islam berada dalam keadaan terpecah-pecah, penuh konflik suku dan sistem sosial yang tidak adil, terutama terhadap perempuan dan golongan lemah. Islam datang untuk mengubah kondisi ini dengan memperkenalkan kesetaraan, persatuan, dan keadilan di bawah konsep tauhid dan syariat. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Adalah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mengalami berbagai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu ekspansi wilayah. Perluasan kekhalifahan Islam. Umar memimpin penaklukan besar-besaran, memperluas wilayah Islam ke Persia, Kekaisaran Sasania, Syam termasuk Damaskus dan Yerusalem, Mesir dan sebagian Bizantium. Penaklukan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, Yerusalem diserahkan secara damai kepada Umar yang menjamin kebebasan beragama bagi penduduk non-muslim. Yang kedua, administrasi dan pemerintahan. Pendirian sistem administrasi modern. Umar membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Pencatatan pendapatan dan pajak dibentuk lembaga Diwan untuk mengatur gaji tentara dan keuangan negara. Pembangunan infrastruktur. Umar membangun kanal jalan dan sistem irigasi untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Yang ketiga yaitu sistem hukum. Keadilan dan penegakan hukum. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil. Ia memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu bahkan terhadap pejabat negara. Konsolidasi syariat Islam. Ia memperkuat penerapan syariat dalam kehidupan masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar hukum. Yang keempat, reformasi sosial. Perlindungan untuk non-muslim. Umar memperkenalkan perjanjian damai yang melindungi hak-hak non-muslim di bawah pemerintahan Islam. Perhatian pada kaum lemah. Umar mendirikan lembaga kesejahteraan sosial, termasuk dana untuk fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Yang kelima yaitu militer. Reorganisasi angkatan bersenjata. Umar memperkuat angkatan bersenjata dengan sistem gaji dan logistik yang terorganisir. Pembangunan garnisun militer. Ia membangun garnisun di kota-kota strategis untuk mempertahankan wilayah yang baru ditaklukkan. Yang keenam, agama dan dakwah. Penyebaran Islam. Wilayah yang ditaklukkan diintegrasikan ke dalam peradaban Islam melalui dakwah, pendidikan, dan keadilan. Kompilasi Al-Quran. Walaupun dimulai pada masa Abu Bakar, Umar sangat mendukung upaya ini yang menjadi dasar untuk penyusunan Al-Quran standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketujuh yaitu kebijakan ekonomi. Sistem pajak yang adil. Umar mengatur pajak tanah dan pajak kepala dengan prinsip keadilan tanpa memberatkan rakyat. Pengelolaan Baitul Mal. Baitul Mal digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan peradaban Islam yang kokoh dan berpengaruh. Keberhasilannya dalam mengelola wilayah yang luas dengan prinsip keadilan dan efisiensi menjadikannya teladan hingga kini. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin adalah konflik besar yang terjadi pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Latar belakang perang ini sangat terkait dengan masalah politik, sosial, dan agama yang muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Berikut penjelasan latar belakang terjadinya perang ini, yaitu yang pertama, pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah
dibunuh pada tahun 656 Masehi oleh sekelompok pemberontak yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Mereka menuduh Utsman melakukan nepotisme dan kurang adil dalam pengelolaan kekhalifahan. Setelah pembunuhan Utsman, situasi politik di dunia Islam menjadi kacau. Banyak pihak yang menuntut keadilan atas kematian Utsman, tetapi proses hukum yang jelas belum dilakukan. Yang kedua, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin sebagai khalifah keempat. Namun, sebagian orang termasuk keluarga Utsman merasa bahwa Ali tidak cukup cepat menuntut balas atas pembunuh Utsman. Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan kerabat Utsman dan gubernur Syam menolak membaiat Ali sebagai khalifah hingga pembunuh Utsman diadili. Yang ketiga, tuntutan keadilan oleh Muawiyah. Muawiyah menggunakan isu keadilan atas pembunuhan Utsman untuk memperkuat posisinya di Syam dan menantang kepemimpinan Ali. Dia menuntut agar Ali segera menyerahkan pembunuh Utsman. Namun Ali berpendapat bahwa stabilitas dan kesatuan umat lebih penting, sehingga dia menunda tindakan langsung terhadap pemberontak yang mungkin terlibat. Yang keempat, perselisihan politik dan kekuasaan. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah juga melibatkan perebutan legitimasi politik. Ali dianggap sebagai khalifah yang sah oleh sebagian besar umat Islam, sementara Muawiyah memiliki kekuatan politik dan militer di Syam. Konflik ini menjadi semakin tajam karena adanya perbedaan pendekatan antara kedua pihak dalam menyelesaikan masalah pemerintahan. Yang kelima, pertempuran di Siffin. Konflik ini memuncak dalam bentuk perang terbuka di Siffin, sebuah wilayah di tepi sungai Efrat. Pertempuran berlangsung sengit dan menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Ketika pertempuran hampir dimenangkan oleh pasukan Ali, Muawiyah memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk berdamai melalui arbitrasi atau tahkim. Yang keenam, arbitrasi dan dampaknya. Ali menerima arbitrasi untuk menghindari lebih banyak pertumpahan darah. Namun, hasil arbitrasi ini justru memperlemah posisinya, karena sebagian pengikutnya yang dikenal sebagai Khawarij menuduhnya telah menyimpan dari prinsip-prinsip Islam. Baik, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kebijakan politik dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus dan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi yang berpusat di Baghdad memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan pemerintahan, struktur administrasi, dan ideologi. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Yang pertama, dasar legitimasi kekuasaan. Dinasti Umayyah. Kekuasaan Umayyah bersifat dinasti atau monarki, hereditas, turun-temurun, dan didasarkan pada klaim sebagai pemimpin umat Islam dari keturunan suku Quraisy, Bani Umayyah. Mereka menekankan stabilitas politik dengan menjadikan kekuasaan sebagai hak keluarga tertentu, tanpa banyak mempertimbangkan persetujuan rakyat atau kelompok lain. Dinasti Abbasiyah. Abbasiyah mengklaim legitimasi berdasarkan hubungan mereka dengan keluarga Nabi Muhammad melalui Al-Abbas, paman Nabi. Mereka mengedepankan ideologi pemerintahan yang lebih inklusif, terutama dengan mengakomodasi aspirasi kelompok non-Arab seperti Persia. Yang kedua, pusat kekuasaan dan fokus geopolitik. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus. Mereka lebih fokus pada perluasan wilayah ke barat, Afrika Utara, Spanyol, dan memperkuat dominasi Arab di dunia Islam. Kekuasaan lebih bersifat sentralistis dengan penguasaan langsung oleh penguasa Arab atas wilayah taklukan. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad. Mereka menitik beratkan
pembangunan, peradaban, dan administrasi di wilayah timur Persia Asia Tengah. Kekuasaan lebih desentralisasi dengan banyak wilayah semi-otonom yang dipimpin oleh gubernur atau dinasti lokal. Yang ketiga, pendekatan terhadap non-Arab. Dinasti Umayyah, mawali muslim non-Arab dipandang sebagai kelas kedua dan tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam struktur politik. Kebijakan ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan non-Arab, yang akhirnya memicu kejatuhan Umayyah. Dinasti Abbasiyah memberikan lebih banyak peran kepada mawali, khususnya Persia, baik dalam birokrasi maupun kebudayaan. Hal ini menciptakan integrasi sosial politik yang lebih luas di dunia Islam. Yang keempat, karakter administrasi dan pemerintahan. Dinasti Umayyah, pemerintahan bersifat militeristik dengan fokus pada ekspansi wilayah. Struktur administrasi dipengaruhi oleh tradisi Arab murni dengan sedikit adopsi dari sistem administrasi Persia atau Bizantium. Dinasti Abbasiyah, pemerintahan lebih birokratis dengan pengaruh besar dari tradisi administrasi Persia. Mereka mendirikan sistem administrasi yang kompleks dengan posisi seperti wazir, perdana menteri, dan lembaga keuangan yang maju. 5. Pendekatan terhadap ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Dinasti Umayyah, kebijakan lebih berfokus atau terfokus pada penguatan kekuasaan politik dan militer. Dukungan terhadap seni dan budaya masih terbatas meskipun ada pembangunan seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Sedangkan dinasti Abbasiyah sangat mendukung ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Baghdad menjadi pusat intelektual dunia dengan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan.